Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tugas kami. Materinya tentang lingkungan bahasa alamiah dalam pembelajaran BIPA. Pengertian lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa adalah keseluruhan kondisi yang memungkinkan pembelajar bahasa mendapatkan berbagai masukan tentang bahasa yang hendak dipelajarinya. Masukan-masukan itu bisa bersifat formal dan informal. Dari sudut pandang ini, Dulay menjelaskan dua lingkungan bahasa yang memungkinkan pembelajar bahasa mendapatkan masukan tentang bahasa yang dipelajarinya, yaitu lingkungan bahasa yang bercorak formal dan lingkungan bahasa yang bercorak alamiah. Elis pengaruh ini lingkungan formal dapat dilihat pada dua aspek. Yang pertama, urutan memperoleh bahasa; kedua, kemudian kecepatan atau keberhasilan dalam menguasai bahasa kedua. B. Lingkungan informal alamiah dalam pembelajaran BIPA. Lingkungan informal sebagaimana yang telah dikemukakan keseluruhannya yaitu lingkungan atau situasi alami atau natural tanpa dibentuk secara terencana. Lingkungan informal ini pada hakikatnya terjadi begitu saja dan apa adanya tanpa rekayasa dan pembentukan secara terencana. Lingkungan informal dalam kaitannya dengan bahasa, baik dalam hal proses pemperolehan maupun pembelajaran, cakupan jauh lebih besar daripada lingkungan formal. Kita ataupun para pembelajar lebih banyak dihadapkan pada lingkungan informal daripada lingkungan formal. Lingkungan informal ini meliputi berbagai situasi seperti ketika berkomunikasi di rumah, bersama-sama keluarga, komunikasi bersama sahabat maupun dengan orang lain, komunikasi di pasar, di kantor, atau di mana saja, serta berbagai situasi lain yang terjadi secara alami. Lingkungan informal yang terjadi secara alami dan frekuensinya lebih besar daripada lingkungan formal, membuat lingkungan informal tersebut lebih banyak berperan jika dibandingkan dengan lingkungan formal dalam hal memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Kemudian yang C, peranan lingkungan bahasa dalam pembelajaran BIPA. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa lingkungan bahasa adalah suatu wilayah, daerah atau kuasa serta yang tercakup di dalam lingkungan ataupun meliputi sejumlah panca indera kita, khususnya pendengaran dan penglihatan secara umum. Lingkungan bahasa ada dua jenis, yaitu lingkungan mikro dan mikro. Makro dan mikro. Kalau yang makro meliputi keahlian bahasa yang terdengar, kemudian peran pembelajaran dalam komunikasi, tersedianya rujukan konkret untuk menjelaskan makna dan model penggunaan bahasa sasaran. Kemudian kalau yang mikro merupakan ciri-ciri struktur bahasa yang meliputi: yang pertama, memudahkan struktur bahasa yang terdengar atau terlihat, kemudian adanya umpan balik dan keseringan suatu struktur bahasa terdengar atau terlihat. Kemudian yang D, peranan lingkungan informal dalam pemperolehan bahasa kedua. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lingkungan informal memberikan peran yang besar terhadap pemperolehan bahasa kedua. Peranan itu menyangkut masalah keberadaan lingkungan formal tersebut sebagai bahan inputan juga untuk monitor. Lingkungan informal sangat beraneka ragam jenisnya. Tentang jenis tersebut juga telah dibicarakan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian ada bahasa penutur asing. Lingkungan
asing turut memberi peran dalam perolehan bahasa. Peran tersebut terlihat daripada apa yang dikemukakan oleh Ellis, bahwasannya penutur asing mempunyai pemikiran dengan bahasa dari orang tua para pelajar. Kemudian, bahasa guru. Lingkungan bahasa guru sebenarnya juga secara tidak langsung akan menjadi model bahasa kedua yang dipelajari para pembelajar, namun pengaruh tidak sama seperti pada lingkungan kawan sebaya, para pembelajar. Tentang hal tersebut, Huda mengemukakan bahwa bahasa guru dalam pengajaran bahasa asing mirip dengan bahasa pengasuh. Para guru cenderung menggunakan struktur kalimat yang pendek-pendek atau sederhana pada waktu berkomunikasi dengan pembelajar. Kemudian orang tua. Lingkungan orang tua dalam peranan terhadap memperolehan bahasa kedua hanya terbatas pada peranan bahasa pengasuh. Bahasa pengasuh ini tentunya lebih banyak peran ketika pembelajaran. Bahasa pertamanya dengan pengaruh tersebut paling banyak berperan pada anak-anak, sedangkan pada orang dewasa kekuatan bahasa pengasuh sudah semakin berkurang, terlebih-lebih pada proses pemerolehan bahasa kedua. Kemudian, kawan sebaya para pembelajar. Lingkungan sebaya pada pembelajar merupakan lingkungan informal yang paling besar memberikan peranan dalam hal memperolehan bahasa kedua. Milon dalam penelitiannya mengungkapkan kenyataan bahwa seseorang anak keturunan Jepang berusia 7 tahun lebih cepat memahami bahasa Inggris daripada kawan-kawan sebayanya jika dibandingkan dengan bahasa Inggris standar yang dipelajarinya dari guru di sekolah. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.